Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Agus Suroyo MPD, yang terhormat Ustadz Kamiluddin selaku Mudir PPM MBS Pleret, yang terhormat Ustadz dan Ustadzah PPM MBS Pleret, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan acara workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar tahun 2022. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Jadi sebelum memasuki acara ini akan saya bacakan terlebih dahulu profil dari Ustadz Agus Suroyo MPDI. Nama lengkap Agus Suroyo MPDI. Pendidikannya S1 di PAI UIN Sunan Kalijaga, S2 di PAI UIN Sunan Kalijaga, S3-nya di Magister Pendidikan UNY. Pengalaman organisasinya yang pertama PDIRM Gunung Kidul, PWIRM DIY, PPIPM, Sekretaris ITMAM, Sekretaris PKS DIY, Wakil Sekretaris PPFGM. Kemudian prestasinya yaitu juara 1 lomba aplikasi mobile DIY, pembicara internasional dalam acara majelis profesional pengetuk cemerlang di Kuala Lumpur. Kemudian alamatnya yaitu berada di Perum Mutiara Tropis nomor 15 Semangut. Untuk CP-nya mungkin ada yang mau menuliskan, yaitu 081 802 608 965. Langsung saja kita akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Suroyo MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Saya hormati Ustaz Kamiluddin, Mudir MBS Pleret, Ibu PLH Kepala SMP Muhammadiyah Pleret yang kami hormati, dan juga para Ustadz-Ustadzah MBS Pleret yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Saya bisa silaturahim setelah mungkin sekian lama ya Ustadz ya, saya ke Pleret itu mungkin 2018 kalau nggak salah, ingat saya sudah 4 tahun, dan luar biasa progresnya MBS Pleret. Sudah beli tanah 3 hektar ya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah segala perjuangan kita itu ketika semuanya karena Allah yang akan memudahkan. Amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini akan sedikit sharing tentang kurikulum Merdeka. Kalau saya tanya Merdeka itu artinya apa sih sebetulnya? Bebas ya. Saya dari tanggal 20 Juni, jadi saya sudah 1 bulan lebih keliling ke sana kemari gitu ya. Saya di sekolah itu kadang hanya sore sampai malam, karena si pagi sampai siang itu kelilingnya. Tanggal 20 itu dulu 24 hari saya di Lampung ya. Kemudian pindah di Sleman di kota ya, antara Sleman dan kota. Saya di Bantul baru pertama ini. Saya nggak laku di Bantul. Saya di Kulon Progo kemarin Sabtu. Saya baru saat ini saya isi di Bantul.
Tapi saya sebagai konsultan juga dibantu untuk perbuk PAUD ya. Ini naskah akademik dan perbuknya saya yang bikin. Kalau di Kulon Progo saya sekarang menyusun perda pesantren. Jadi ya kita tetap harus jihad. Sesungguhnya kalau kita tidak bisa jadi bupati, tidak bisa jadi gubernur gitu, maka tugas kita bikin aturan aja. Kan yang bikin aturan kita kan. Bupati itu kan tinggal tanda tangan aja. Maka saya sekarang jihadnya di situ. Karena kalau nggak ada yang ngurusi itu nanti perjuangan umat itu kan aturan itu yang akan dijadikan acuan. Jadi ternyata kita nggak harus jadi bupati. Tapi kalau kita bisa bikin perbu, kita bisa bikin perda, toh itu yang akan digunakan oleh seluruh pemerintahan gitu. Nah, sekarang saya juga masuk di situ. Ya biar perjuangan umat itu. Misalnya perda pesantren itu kalau kita yang bikin, nanti orientasinya ke teman-teman Muhammadiyah orang kebagian gitu ya. Gunung Kidul sudah Bantul nggak tahu saya. Ya, Gunung Kidul ini yang bikin juga mutirnya Mujahidin ya. Kemudian yang Kulon Progo saya. Nah ini sekedar apa ya? Upaya kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Baik teman-teman, memang betul merdeka itu kebanyakan orang memaknainya bebas, dan itu tidak terlepas dari histori kita sebagai negara yang pernah dijajah. Karena hari kemerdekaan itu adalah hari kebebasan dari penjajahan. Maka merdeka pun juga dimaknai dengan bebas. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris merdeka itu apa? Independent ya. Kalau bebas, freedom. Nah, maka sesungguhnya merdeka itu lebih dekat dan lebih netral itu kalau dimaknai mandiri. Maka sekolah-sekolah kemarin diberi 3 opsi: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi merdeka itu adalah mandiri. Sehingga kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mendorong kemandirian sekolah di dalam melakukan manajemen kurikulum. Nanti saya jelaskan juga. Sesungguhnya ini menguntungkan pesantren, Ustaz. Saya nanti akan saya jelaskan. Kemarin saya juga di MBS itu 2 kali saya di MBS Prambanan. Dan MBS Prambanan setuju dengan pendapat saya. Dan yang di Mujahidin juga sudah saya laksanakan tentang bagaimana tata kelolanya itu. Oke, kita masuk. Ada 4 aspek yang menjadi landasan filosofis menurut saya itu, karena ini menjadi penting supaya nanti kita punya acuan yang kuat. Apa sih sebetulnya kurikulum merdeka? Nah, yang pertama dalam kurikulum merdeka itu bahwa pemerintah melalui Kemendikbud ingin merancang pendidikan yang memerdekakan. Satu itu ya. Jadi poin pertama, kurikulum merdeka ini didesain untuk merancang pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan. Itu esensi pertama ya, itu menjadi pokok ya, kurikulum merdeka. Ini pendidikan yang memerdekakan. Tujuannya adalah pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, karena pendidikan yang memerdekakan, maka pembelajarannya harus berpusat pada murid. Ustaz, dari dulu kan sudah begitu ya. Apa bedanya? Ya nanti akan saya jelaskan. Apa perbedaan berpusat pada siswa pada kurikulum terdahulu dengan kurikulum sekarang? Yang ketiga, di dalam kurikulum merdeka itu pengajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswa, teaching at the right level. Kemudian yang keempat, mengarahkan siswa
pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, 4 poin ini yang menjadi dasar penting dalam kurikulum merdeka. 1, tujuannya pendidikan yang memerdekakan. 2, pembelajarannya berpusat pada siswa. Yang ketiga, pengajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswa, the teaching and the right level. Dan yang keempat adalah mengarahkan pada terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu 4 poin yang menjadi dasar, sehingga nanti ketika kita mau berdebat apapun, 4 poin ini yang menjadi landasan filosofisnya, sehingga teman-teman nanti bisa menjelaskan ya, termasuk apakah nanti ada kenaikan kelas atau tidak. Nah, 4 poin ini nanti menjadi penguat. Nah, sekarang kita masuk pada bahwa kurikulum merdeka itu sesungguhnya menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Ya, slide berikutnya. Jadi ada 3 aspek penting. Saya mau disebut berdiri aja ya. 3 aspek penting dalam kurikulum merdeka itu. Pertama, orientasinya holistik. Oh iya. Orientasinya holistik. Maksudnya bagaimana? Di dalam kurikulum merdeka itu, kurikulum itu dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik. Jadi dia digabungkan antara kecakapan akademis non akademis, kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, kemudian sosial, emosional dan spiritual itu dalam satu kesatuan. Maka kalau dulu di dalam kurikulum 2013 ada istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum 2013 kompetensi ini dipecah-pecah. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. Sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam kurikulum ini holistik, digabung kembali dalam satu kesatuan. Kalau dulu namanya KI, sekarang namanya capaian pembelajaran. Kalau dulu namanya ada KD, besok ada tujuan pembelajaran. Nah, itu satu. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Ini saya berikan teori dulu, nanti saya akan berikan contoh-contoh. Jadi kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa yang dikejar-kejar itu kompetensinya, bukan berapa materi yang jenengan ajarkan. Gitu. Jadi kalau dulu, apalagi mau ASPD mau UN, guru itu kan cepat-cepat menyelesaikan materi yang akan disampaikan. Entah kompeten, entah tidak, entah paham, entah tidak, terserah gitu kan. Dong terserah, pokoknya materi itu rampung tak sampaikan. Kalau yang sekarang kompetensinya dulu. Sekalipun materinya nggak selesai nggak apa-apa, tapi kompetensinya harus diselesaikan. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu ada 10 bab, kita jangan terburu-buru untuk menyelesaikan bab-bab itu, tapi selesaikan dulu kompetensinya. Guru Quran hadis jangan buru-buru ngajarkan anak materi Quran hadis kalau dia belum bisa baca Quran. Maka yang diselesaikan dulu adalah kompetensi yang paling pokok dulu. Apa? Membaca Quran. Banyak kan? Anaknya tuh nggak bisa baca, nggak bisa baca Arab, nggak bisa membaca Arab, itu nggak bisa. Huruf Arab itu nggak bisa dia. Tapi sudah belajar bahasa Arab. Kira-kira gimana? Dan itu yang terjadi. Banyak ya. Belum bisa baca Quran sudah suruh hafalan. Ya. Maka sekarang baca Qurannya dulu yang diselesaikan. Ustaz, tapi ini kan sudah SMP, sudah tidak zamannya itu. Iya, tapi kalau itu belum selesai, selesaikan dulu. Tidak usah mengejar-kejar materi kalau itu belum diselesaikan. Jadi guru Quran hadis itu
Kalau nanti ada muridnya belum bisa baca Quran, jangan langsung dimasukkan hukum tajwid. Dia baru jilid 1 udah diajarin hukum tajwid. Maka dalam kurikulum Merdeka itu kayak kita ngajar Iqra. Jangan sekali-kali menaikkan anak ke jilid 2 kalau jilid 1-nya belum bisa. Selesaikan dulu jilid 1, baru jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Ustaz, bagaimana nanti kalau dalam kelas itu berbeda-beda? Ya itulah nanti yang kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau ingin tahu kayak apa sih di dalam pengajaran kurikulum Merdeka, kalau kita pernah ngajar TPA, itulah. Jadi dalam ketika ngajar TPA kan macam-macam tuh. Ada yang masih jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu. Kalau selama ini yang kita laksanakan di kelas, karena ini sudah zamannya jilid 3, semua anak jilid 3, ya enggak? Walaupun jilid 1, jilid 2-nya belum dikuasai. Di kurikulum Merdeka sesuaikan dengan kemampuan siswa, teaching and the right level. Ajaran murid sebagaimana level kemampuannya, bukan level kemauan gurunya. Sama juga dengan matematika. Matematika dasarnya apa? Pipolondo, ping poro lan. Kalau pipolongonya belum menguasai, jangan buru-buru dimasukkan persamaan linear. Pusing dia. Sampai kapanpun dia tidak akan tuntas-tuntas. Karena apa? Dasarnya tidak terselesaikan. Maka orientasinya adalah kompetensinya. Ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana anak kompeten. Yang kita bidik adalah anak bisa apa. Bukan sekedar berapa materi yang sudah dia terima. Kemudian kalau pas kenaikan kelas yang diributkan guru, nilai apa kompetensi? Nilai. Padahal kurikulumnya jelas. Sejak 2003 namanya kurikulum berbasis kompetensi. Tapi kenapa guru eyel-eyelan tentang nilai? Kenapa kok tidak ada kehendak bahwa ini mau dinaikkan, yang saya naikkan adalah kompetensinya. Tapi yang dinaikkan oleh gurunya adalah apa? Nilainya. Udah lainnya anaknya baik, udahlah dinaikkan aja nilainya biar KKM. Iya kan? Ya entah pesantren itu sama aja kira-kira lah gitu. Kita mengejar-ngejar nih nilai, bukan kompetensi. Kurikulum Merdeka kompetensi. Maka nanti di dalam kurikulum Merdeka, kalau dulu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal, ya kan? Bentuknya angka kan, 70, 80 gitu. Diambil dari intake, kompleksitas, daya dukung gitu. Kalau sekarang dirubah menjadi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dan tidak dalam bentuk, tidak harus dalam bentuk angka. Bentuknya rubrik. Jadi kenapa kok dalam kurikulum Merdeka nanti tidak ada kriteria kenaikan kelas? Karena sesungguhnya yang dijadikan acuan itu setiap tujuan pembelajaran inilah kenaikannya. Jadi dari TP1 ke TP2, jangan buru-buru ke TP2 kalau TP1 belum dikuasai. Maka kenaikannya per TP. Maka nanti ada kenaikan kelas tapi tidak ada tinggal kelas. Jadi tidak perlu kriteria khusus karena sudah ada kriteria kenaikan tujuan pembelajaran, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Contohnya begini cara menyusun KKTP. Tujuan pembelajarannya berbunyi begini: peserta didik dapat mempraktekkan sholat. Maka ada 4. Kemudian kita bikin indikator. Indikator anak bisa praktek sholat itu apa? 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep tentang sholat. Konsep maksudnya pengetahuan lah ya.
Misalnya gitu. Yang kedua, peserta didik hafal bacaan sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat memperagakan tata cara sholat. Yang keempat, peserta didik menyebutkan hikmah sholat. Dari 4 indikator ini, ambil yang esensial, yang paling penting apa? Itu yang nanti dijadikan ketuntasan pembelajaran. Misal indikator 1, peserta didik dapat menjelaskan konsep tentang sholat, penting nggak? Penting kan? Centang. Ini berarti masuk kriteria ketuntasan. Peserta didik hafal bacaan sholat, penting tidak? Penting, centang. Peserta didik dapat memperagakan tata cara sholat, penting tidak? Penting, centang. Peserta didik dapat menyebutkan hikmah sholat, penting atau tidak? Penting tapi tidak harus. Berarti yang jadi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran adalah 1, indikator 1 menjelaskan konsep, 2 hafal bacaan sholat, 3 bisa memperagakan. Berarti kalau 3 ini belum dikuasai, jangan naik dulu ke TPB itu. Tapi kalau hanya dia belum bisa menyebutkan hikmah sholat, nggak apa-apa, sudah bisa dianggap tuntas. Jadi ketuntasannya bukan angka tapi kriteria-kriteria. Jadi indikator 1, indikator 2, indikator 3. Dia disebut tuntas kalau sudah bisa 1 menjelaskan pengetahuan konsep tentang sholat, 2 hafal bacaan sholat, 3 bisa memperagakan. Kalau dulu kan angka 70-80. Kalau sekarang kompetensi. Jadi kalau misalnya si Ahmad itu sudah bisa menjelaskan pengetahuan tentang sholat, sudah hafal bacaan sholat, tapi dia belum benar memperagakan. Berarti yang harus dilakukan guru bagaimana? Membenarkan tata cara memperagakan. Remedial teaching itu. Nek dulu kan angka 80, 70, bener kan? Angel kuwi sing kudu dikuasai jajane apa? Karena angka. Tapi kalau ini tadi kan pernyataan dalam bentuk kompetensi. Jadi misalnya yang siji wis iso, sing loro wis iso, tapi sing telu urung iso. Utawa kebalikannya, bisa jadi indikator 1 sudah dia kuasai, indikator 2 urung hafal bacaan sholat. Ning wis iso gerakan sholat. Berarti sing diulang apa nih? Bacaannya. Berarti apa yang dilakukan guru? Membimbing dia agar hafal bacaan sholat. Maka dalam kurikulum Merdeka, evaluasi penilaiannya tidak harus dalam bentuk tes. Jadi kalau saya sebagai guru fikih ngajar tentang sholat, saya tidak harus di dalam nanti pembelajaran itu, di dalam evaluasi, ya, itu kemudian saya membuat soal ulangan harian dalam bentuk tes tentang sholat. Karena tadi itu TP-nya adalah anak bisa mempraktekkan, langsung apa? Ujian praktek. Kenapa kok harus begitu? Ya karena memang yang cocok itu adalah dengan ujian praktek, bukan soal. Karena soal kalau hanya dengan tes itu kadang kita belum bisa menemukan kompetensi yang holistik. Di bawah ini adalah bacaan iftitah. A. Allahumma baik-baik. B. Subhana rabbiyal azim. C. Rabbana walakal hamdu. D. Subhana rabbiyal a'la. Anak itu tanpa harus hafal iftitah, asal tahu ujungnya saja, dia bisa jawab Allahumma baik. Akhirnya apa? Di pilihan itu disebut tuntas. Bisa apa? Menunjukkan bacaan iftitah. Tapi nek dipraktek ke urung tentu ini apal kabeh. Ya.
Itulah contoh kompetensi yang belum holistik. Maka dalam kurikulum merdeka tidak harus dalam bentuk tes. Kalau itu praktek. Guru olahraga, kan sing diukur kan keterampilannya. Keterampilan anak main bola, ya ora usah diganti soal. Ya kan? Makanya ini yang menjadi masalah. Anak pinter teori ra iso praktek. Kenapa? Kita itu dianggap pinter kalau bisa jawab soal. Aku korban. Keterampilan elektro bijiku sama. Tapi nek kon nyekel solder ora iso. Lah kan membohongi kuwi. Misale kok misalnya daftar nang perusahaan ngono. Wah, ini pinter ini nilai elektronikanya bijine songo. Ning kon nyekel solder, kon nyebut resistor sing ndi ra ngerti. Nah, jangan sampai itu terjadi. Banyak juga kan anak-anak kita yang seperti itu. Nilai PAI-nya 9, sholat ora iso, atahiyat ora apa, kok iso bijine songo? Karena dibuatkan soal. Nek soal dene bijine akeh. Jadi kan begitu praktek, maka tidak harus dalam bentuk teks. Tidak harus, bukan berarti tidak boleh loh ya. Artinya diutamakan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan apa yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran. Nah, banyak loh anak-anak itu. Teori itu bagus-bagus, apalagi seni budaya. Seni budaya itu bisa nilainya bagus-bagus. Tapi kalau praktek, ambiar. Nah, makanya itu. Sehingga nanti silahkan langsung diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Kalau zakat, ya praktek zakat boleh. Teori boleh sekedar untuk pengetahuan, tapi bukan satunya. Jadi kita mengambil kebermaknaannya di apa? Kalau dia lebih bermakna kalau disuruh praktek, ya praktek. Kalau dia lebih bermakna kalau dia disuruh pengetahuan, ya pengetahuan. Misalnya kalau matematika cenderung pengetahuan, karena matematika itu cenderung pengetahuan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi pada mapel-mapel yang praktek, nanti PTS, PAT itu tidak harus selalu tes gitu. Guru olahraga ini sesuk nek PAT atau pas, orang itu gawe so. Maka dalam membayangkan kurikulum merdeka itu kayak kita di kuliah, kayak kita di perguruan tinggi. Guru tidak harus membuatkan soal, tapi bisa jadi IPA itu sekedar mengumpulkan hasil penelitian terus diakui sumatif, boleh. Tidak harus bentuknya namanya tidak harus bukan berarti tidak boleh loh ya. Tidak harus itu tidak seperti dulu kan, semua kan disoalkan semua. Pas olahraga ya digaweke PAT seni budaya ya digaweke fikih materi sholat ya digaweke jadi seolah-olah semuanya harus dibuatkan tes. Dalam kurikulum merdeka dipersilahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, itu berbasis kompetensi. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Nah, dalam kurikulum merdeka itu kontekstual. Maka di dalam kurikulum merdeka ada proyek, namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum merdeka itu nanti ada proyek yang jumlahnya adalah 25%, dipotongkan dari jam kita mengajar. Kenapa perlu proyek? Supaya anak-anak itu tidak hanya belajar dari buku. Selama ini anak-anak kita itu belajarnya hanya apa yang tertulis dalam buku paket. Guru-gurunya ya orang kadang mengkaitkan dengan konteks yang ada.
Sehingga apa? Anak-anak pleret harus membayangkan apa yang terjadi di Jakarta, yang kemudian delok gedung Jakarta belum tahu, delok Monas belum tahu. Maka di sini kita diajarkan kontekstual dalam bentuk apa? Pembelajaran proyek, namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi secara umum bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ingin mengkontekstualisasi. Maka pemerintah hanya menentukan tema-temanya, kita yang menentukan semuanya. Maka ada tema kewirausahaan, ada tema perubahan iklim, ada tema kearifan lokal dan sebagainya. Ada 8 tema sekarang. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa memilih setiap tahun itu 3 saja, 3 tema. Yang ditanamkan adalah profil pelajar Pancasilanya. Sehingga nanti yang dinilai di rapot bukan produknya, tapi prosesnya, tapi karakternya. Ada 6. 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan. 3. Bermandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, nanti Bapak Ibu yang dinilai 6 itu, ya, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Sebagai contoh begini, misalnya saya mengambil tema kewirausahaan. Karena kewirausahaan, kemudian saya mengambil topik tentang membuat membuat produk olahan berbahan singkong. Ini saya kontekstualisasikan dengan Gunung Kidul. Gunung Kidul penghasil singkong. Maka kemudian anak-anak kita ajak untuk membuat proyek yang berasal dari singkong. Nah, pembelajaran proyek ini sesungguhnya menanamkan beberapa poin yang dulu pernah diajarkan dalam kurikulum 2013. 1. Ada PPK dulu, penguatan pendidikan. Kalau PPK zaman dulu di kurikulum 2013 kita itu masih dalam bentuk mengkarakterkan administrasi, memulai pembelajaran dengan berdoa, gitu kan? Terus di kolom RPP ini ditulis religiusitas, benar toh? Kemudian anak diberi kesempatan bertanya, oh ini masuk C 4C, 4C, critical thinking. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu memadai itu dalam bentuk apa? Aktivitas. Ketika anak disuruh proyek dengan tema kewirausahaan membuat olahan tadi, maka Bapak Ibu kemudian memilih, ini profil pelajar Pancasila apa yang mau ditanamkan? Dimensi apa? Oh, ini saya mau menanamkan dimensi mandiri. Oke, mandiri. Yang kedua dimensi bernalar kritis. Yang ketiga adalah creativity. Oke, berarti yang mau ditanamkan dalam proyek itu adalah 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Tidak usah banyak-banyak, 3 aja. Terlalu banyak nanti pusing kita. 3. Nah, ketika anak diajak melaksanakan proyeknya adalah membuat olahan produk berbahan singkong yang bernilai jual tinggi, maka di sini anak-anak diajak beraktivitas yang berkaitan dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Nah, tadi clue-nya adalah bernilai jual tinggi. Oh, berarti anak-anak di sini diajak menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Di situ sudah problem solving. Ketika dia mau membuat itu butuh critical thinking. Berarti critical thinking dan problem solving pada kecakapan abad 21 sudah terakomodir. Bernalar kritis pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga tertanamkan. Maka dalam kurikulum Merdeka, anak diajak tidak hanya pandai menjawab soal, tapi juga pandai menjawab persoalan. Nah, ini kan banyak kita menjawab soal ya. Sekarang anak diajak dikirim
bisa pandai menjawab ketika anak nanti membuat produknya, di situ sudah ada kreativiti. Anak menjadi kreatif kan. Nah, ketika nanti sudah produknya jadi, kemudian mereka diminta untuk membuat poster, membuat flyer, mempromosikan jualan mereka, itu juga sudah masuk kecakapan abad 21, communication skill. Kemudian ketika menyusun proyek dikerjakan bersama-sama, sudah kolabo. Profil pelajar Pancasila gotong royong juga masuk. Kreatif dalam profil pelajar Pancasila juga tertanamkan. Nah, kalau ini dilaksanakan setiap tahun 3 kali, kemudian dalam 3 tahun menjadi 9 kali, ini akan muncul habituasi dalam diri anak. Oh, bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian kreativitasnya juga tumbuh. Dia akan terinspirasi. Nah, disitulah kurikulum Merdeka mencoba memasukkan apa yang ada di dalam buku. Ada PK, ada kecakapan abad 21, dan juga di situ ada pembelajaran HOTS. Karena ketika mereka melakukan proyek itu yang banyak digunakan adalah berpikir tingkat tinggi. Paling tidak pada C4 apa? Menganalisis. C5 mengevaluasi ya. C6 menciptakan atau mengaplikasikan. Jadi anak sudah belajarnya sudah hot. Tidak hanya soalnya yang hot, tapi pembelajarannya sudah. Nah, yang ketiga nanti personalisasi. Kurikulum Merdeka itu didasarkan pada personalitas. Untuk coba jadi personal, individu. Jadi kurikulum Merdeka mengarahkan kita pada personalisasi. Artinya apa? Pembelajaran itu didasarkan pada kebutuhan murid, bukan kemauan guru. Nah, maka nanti akan saya jelaskan tentang itu pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya masuk situ. Struktur kurikulum. Jadi ciri keempat dari kurikulum Merdeka itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dia didorong untuk supaya sekolah itu bisa mandiri. Nah, ciri fleksibilitasnya, jam pelajaran itu bukan ditentukan JP per minggu, tapi JP per tahun. Apa implikasinya? Kalau dulu Bapak Ibu ngajar bahasa Indonesia 6 JP per minggu. Kalau 6 JP per minggu berarti setiap minggu harus diberikan jadwal 6 jam untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang tidak JP per minggu tapi JP per tahun. Bahasa Indonesia 216 JP per tahun itu jatahnya. Implikasinya apa? Kalau JP per minggu, setiap minggu mapel itu harus diberikan jadwal. Tapi kalau JP per tahun, sing penting ketemu setahun. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia kok mau diajar ke sak semester oleh, sing penting sak semester kuwi wis terpenuhi 216. Orang itu saben minggu. Bedanya, nek dulu 6 JP setiap minggu selama 1 tahun. Nek saiki sing penting setahun ketemu 216. Terserah mau tak ajarkan sebulan rampung ya monggo. Namanya mandiri, gitu. Itu fleksibilitas. Kedua, fokus pada materi yang esensial. Maka capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Nah, untuk SMP fase D itu 3 tahun. Maka pembelajaran, capaian pembelajaran dicapai dalam
satu fase 3 tahun, bukan setiap tahun. Maka nanti untuk mapel pilihan hati-hati. Kan dalam kurikulum merdeka ada mapel pilihan, seni teater, seni tari, seni rupa, seni musik, prakarya, itu mapel pilihan. Kalau kelas 7 dia mengambil seni rupa, jangan sampai kelas 8 ngambil seni tari. Kenapa? Karena CP-nya diselesaikan dalam 3 tahun, bukan 1 tahun. Sehingga itu diselesaikan dalam 3 tahun. Nah, itu perlu penegasan. Kemudian memberikan kemasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar. Kemudian ada aplikasi, namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, implikasi dari diaturnya JP per minggu menjadi JP per tahun itu di sini. Sekolah boleh memilih 4 pendekatan dalam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama adalah pendekatan mata pelajaran. Yang kedua, boleh pendekatan tematik. Misalnya biar mau pendekatan tematik boleh, kayak SD itu. Yang penting belum berkoso ya. Mau pendekatan secara terintegrasi boleh. Yang keempat, boleh pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Ini boleh. Ini contoh struktur kurikulum yang pendekatan mapel. Kalau dulu ini kan per minggu gini ya. Nah, sekarang seperti ini. Jadi misalnya PAI 108. Nah, kemudian PKE sekarang pendidikan Pancasila, mohon maaf ini masih lama ya. Pendidikan Pancasila 108, bahasa Indonesia 260. Nah, nanti agar lebih mudah, ini kan proyeknya 360, ya toh? Kalau proyeknya 360, kalau kemarin kan teorinya yang sering digunakan karena pendidikan Pancasila itu 3 JP untuk proyek gitu ya, 3 JP, yang 2 untuk proyek, yang 1 untuk yang 2 untuk intrakurikuler, yang 1 untuk proyek. Sehingga apa? Pendidikan Pancasila hanya diberikan jadwal 2 JP kan gitu. Nah, kalau saya cenderung Bapak Ibu lebih mudah di blok saja. Jatah proyek itu kan 360 JP per tahun. 1 tahun itu biasanya ada 36 pekan. Nah, rumusnya, kalau ini sebelum nggak 20% atau 25 menurut sekarang ya. Rumusnya kan kegiatan intrakurikulernya itu 75%, proyeknya 25%. Cara motong yang mudah itu mending pakai pekan. Dalam 1 tahun itu ada 36 pekan, ya kan? Ya, 36 pekan. Berarti 25%-nya 36 pekan berapa? Seperempatnya dari 36 berapa? 9. Berarti 9 pekan untuk proyek. Yang untuk pembelajaran berarti berapa? 36 kurangi 9 berapa? 27. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu tidak perlu mengurangi JP-nya. JP-nya tetap sama saja. Saya buatkan contoh perhitungan. PAI 3 JP kan? Ya, 3 JP. Totalnya 108. Nah, sekarang rumusnya adalah jumlah JP intrakurikuler dibagi jumlah pekan efektif untuk intrakurikuler. PAI
itu kan 108. Alokasinya adalah 75%-nya untuk intrakurikuler. Berarti 75% dari 108 berapa? 81, ya kan? Berarti PAI jatahnya bukan 72 tapi 81. Ini karena ini rumus lama ya. Saya sekarang menggunakan rumusnya. Berarti PAI jatahnya 81. Berarti kalau 81 berarti PAI jumlah jam efektif intrakurikulernya adalah 81. Pekan efektif untuk intrakurikuler tadi berapa? 27. 81 bagi 27 berapa? 3. Jadi kesimpulannya PAI JP-nya per pekan tetap 3, tetapi hanya dalam 27 pekan. Nek dia 3 JP selama 36 pekan. Saiki 3 JP selama 27 pekan. Kenapa kok cuma 27 pekan? Karena yang 9 pekan untuk project. Jadi tanpa melakukan perubahan jam. Berarti projectnya itu sudah dikurangi 9 pekan tadi. Bahasa Indonesia juga tetap 6 JP. Tetapi hanya selama 27 pekan. Nek dulu 6 JP selama 36 pekan. Yang 9 pekan buat apa? Project. Sehingga nanti ini akan lebih mudah daripada jenengan kurangi siji. Nah, terus yang di Dapodik yang mana Pak Agus? Ini. Jadi walaupun jenengan hanya ngajar 81, yang di Dapodik tetap 108. Kenapa? Karena semua guru wajib mendampingi proyek. Misalnya di MBS Pleret ini ada santrinya ada 200, guru yang mengajar kelas 7 ada 20, maka satu guru berarti mendampingi 10 anak, karena 200 dibagi 2. Nah, jadi kalau proyek jangan banyak-banyak nanti. Jangan kok satu guru mendampingi satu kelas. Kenapa? Karena proyek itu banyak mengobservasi. Terlalu banyak yang diobservasi, nanti bukannya guru mengobservasi muridnya, justru muridnya mengobservasi gurunya. Gurunya bingung kan? Ini guruku bingung. Tapi malah sing observasi guru. Nah, ini contoh struktur kurikulum yang pendekatan mapel yang selama ini kita lakukan ini. Kemudian ini yang tematik. Boleh dibuat begini tuh boleh. Kalau Ustadz Kamil mau agak susah-susah dibuat gini nggak apa-apa. Jadi cari tema-tema tertentu gitu terus digabung-gabung antar mapel. Nah ini yang integratif. Kalau ini dicari unit integratifnya apa? Ada mapel tertentu yang digabungkan kemudian dijadikan satu. Terus di tim teaching. Yang lainnya tetap dipisah-pisah. Kemudian yang lainnya project profil belajar Pancasila. Nah, kalau ini yang pendekatan blok. Jadi mapel itu tidak diajarkan setiap semester, tapi hanya per semester. Kayak kuliah. Satu mata kuliah diselesaikan satu semester. Nah, nanti tinggal mapel itu di blok-blok. Ada yang masuk blok A. Misal, kelas 7 pada semester 1 hanya diajarkan pendidikan agama, bahasa Indonesia, IPS, PJOK, seni dan prakarya, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di semester 2 baru diajarkan mapel blok B, pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Inggris, informatika, IPA, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Terus nanti gurunya yang blok B gimana Pak Agus? Dia ngajar di kelas 8. Jadi kelas 7 dimulai dari blok A, kelas 8 mulai dari blok B.
mapel blok B. Dengan seperti ini anak lebih ringan beban belajarnya. Apalagi pondok satu pekan suruh mempelajari 18 sampai 20 mapel. Yakin nih, tetap bludak. Kalau ini sistem blok. Kalau blok ini mapelnya sedikit tapi jamnya banyak. Jadi ini nek sekolah negeri enak banget. Satu pekan hanya 5 mapel. Kalau 5 hari kerja berarti 1 hari 1 mapel. Enak loh, enak. Wah, anaknya masih seneng banget gue. Sekarang sekolah negeri aja bisa 2 sampai 3 mapel kan, 4 mapel bahkan. 1 hari. Pemenang pesantren. Sekop wisuk nganti kubengi saya sinau. Ngono ya ora pinter-pinter tuh. Nah, kalau ini memang didesain seperti itu. Bagi pesantren ini lebih cocok. Makanya di Mujahidin sekarang pakai blok. Sehingga kalau di Mujahidin ada 18 mapel, yang 9 mapel diajarkan di semester 1, 9 mapel diajarkan semester 2. Gurune ora tek menggeh-menggeh, muridnya ya ora menggeh. Inilah sisi kelebihannya kurikulum merdeka. Kalau dulu kita melakukan ini dinamakan rekayasa kurikulum. Nah, sekarang yaitu bagian dari kemandirian kita mengatur kurikulum. Ini fleksibilitasnya. Jadi boleh. Nah, kalau di kami sekarang masih kombinasi karena apa? Kalau yang full day itu kan Ismubanya masih ikut PP kan? Ismuba kan belum bisa dibuat begitu karena nanti kalau PBM masih membuatkan soal dari PBM, kalau saya buat blok pusing saya kan? Maka saya kombinasi yang Ismuba belum saya blok, tapi mapel umum saya blok. Sehingga memang besok ke depan itu dengan kurikulum merdeka itu sesungguhnya tidak ada lagi namanya ulangan umum bersama, PAS bersama, PAT bersama. Kenapa begitu? Ingat, karena dalam kurikulum merdeka tidak harus dalam bentuk tes, tidak harus dalam bentuk soal. Berarti BKS nanti tugasnya ngapain? Mengadakan pameran hasil karya siswa-siswi SMP MTS Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pamerannya adalah pameran kan? Festival olahraga dan seni siswa-siswi SMP Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi yang ditampilkan adalah karya-karya anak, bukan sekedar kemampuan anak menjawab selama ini kita terkotak di situ. Seolah-olah bahwa ketika anak membuat karya itu bukan hasil belajar, padahal karya juga hasil belajar. Mereka berinovasi membuat hasil penelitian. Apakah itu tidak hasil belajar? Hasil belajar. Nah sekarang itu kalau cuma jawab soal, googling aja itu sudah terjawab semua. Ya kan? Kebutuhan anak-anak sekarang bukan seperti itu. Karena abad 21 menghendaki bukan anak yang pintar menjawab tes, tapi anak yang kreatif, anak yang inovatif. Pekerjaan-pekerjaan dulu, kenapa kok kalau yang terdahulu harus bikin anak pintar jawab soal? Karena seluruh pekerjaan dulu itu rata-rata ketika anak mau bekerja itu dites dulu, ya kan? Dites dulu dulu. Kalau sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang. Maka anak sekarang didorong untuk bisa menciptakan pekerjaan. Lah kalau menciptakan pekerjaan dia harus diajarkan bagaimana kreatif, bukan bagaimana dia menjawab soal. Ini zamannya anak dewi. Masuk pekerjaan dites, PNS, ngono-ngono tau. Sekarang PNS kan udah dikurangi.
Kalau kita hanya menciptakan generasi-generasi calon PNS, sesuai PNS diganti robot, terus bocahnya Pak Dewi kon kerja. Tapi kalau kita ajarkan anak bagaimana dia punya kecakapan, communication skill yang bagus, bagaimana dia punya kreativitas, bagaimana dia punya nalar kritis, problem solving, pintar berkolaborasi, dia bisa menciptakan pekerjaan, bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, era ke depan yang dibutuhkan adalah kreativitas, bukan sekedar pandai menjawab soal, tapi menjawab persoalan. Nah, inilah kurikulum merdeka relevansinya. Pak, tapi kan iya masih tetap dibutuhkan. Iya, karena makanya tadi dikasih 75%. Tapi sesungguhnya nanti yang 25% ini yang akan berpengaruh pada anak-anak kita masa depan. Jadi ketika dia menghadapi, kok saya nggak bisa, kok susah ya sekarang dapat pekerjaan. Nah, ketika dulu dia masih ingat diajarkan oleh gurunya, oh dulu saya pernah diajari bagaimana meningkatkan nilai jual singkong. Nah kan, diprojekkan kan, oh ternyata saya biar bisa tuh membuat produk berbahan singkong yang bernilai jual tinggi. Akhirnya terdorong dalam dirinya menjadi entrepreneur. Oh kalau begitu saya tak menjadi pengusaha misalnya. Jadi arahnya ke situ, bukan sekedar kita menunggu jadwal P3K, jadwal PNS. Ya arahnya anak-anak kita ke situ. Karena apa, nanti akan berubah, zaman itu akan berubah. Nah itu ya. Nah baik teman-teman sekalian, jadi itu esensi secara konseptual tentang kurikulum merdeka. Nah dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa istilah capaian pembelajaran CP. Kalau dulu kita itu kan sudah dibuatkan KIKD dari pemerintah. Kalau sekarang pemerintah hanya memberikan CP. Tujuan pembelajarannya diserahkan ke gurunya. Sehingga kita tidak tahu mana materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Silahkan diatur sendiri oleh guru. Maka nanti Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, setelah itu lakukan pengurutan. Maka nanti ada dokumen alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran siapa yang mengurutkan? Gurunya sendiri. Sehingga bisa jadi urutan materi di MPS Pleret dengan SMP Mujahidin berbeda. Kenapa? Disesuaikan dengan gurunya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam alur tujuan pembelajaran itu nanti ada beberapa pendekatan. Satu, pendekatan dari mudah ke sulit. Jadi nanti kalau sudah tersusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu silahkan urutkan dari yang mudah-mudah dulu ke sulit. Berarti pelajaran kelas itu gampang kabeh. Pelajaran kelas 8 mulai rada sulit, pelajaran kelas 9 sulit. Sehingga nanti sama-sama lulus dari MPS Pleret, matematikane ono sing padha luluse, tapi dia baru bisa lulus dengan menuntaskan tujuan pembelajaran 1 sampai 22. Ono sing lulus dengan tujuan pembelajaran telah tuntas 1 sampai 29. Padha-padha luluse levele beda. Janjane ya mirip kaya saiki. Kemarin ASPD misalnya matematika, nek bijine mung 5, berarti sesungguhnya dia baru menguasai 50% dari kompetensi dasar, ya kan? Cuman bedanya nek sing wingi, kuwi kan ning materinya wis dirampungi kabeh. Nek sing saiki gandeng level likur, ya sebisa mungkin 1 sampai 22 itu betul-betul dikuasai, walaupun dia belum sampai materi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi sekarang diselesaikan.
Maka kalau mudah ke sulit, guru itu bisa membuat buku sendiri atau modul ajar sendiri sing kaya Iqra. Jilid siji gampang-gampang, ya kan? Jilid loro mulai digandeng-gandeng. Ning sing gampang. Jilid telu mulai digandeng-gandeng. Jilid papat mulai rada dawa kan, terus sudah dimasukkan beberapa huruf-huruf yang diwakaf misalnya gitu. Jilid 5 semakin sulit, jilid 6 sudah masuk tajwid. Maka Bapak Ibu boleh mengurutkan sendiri seperti itu. MBS Planet boleh membuat buku sendiri, tidak harus bergantung dari Jakarta. Sehingga nanti matematika level 1 untuk TP1, matematika level 2 guru bisa dibikin seperti itu. Sehingga sampai matematika level 30. Nah, masing-masing anak levelnya iso beda. Ana sing wah mampune gondekne sampai level 22, ana sing sampai level 23. Itu contoh mudah ke sulit. Boleh juga dari umum ke khusus. Berarti ATP ini sekolah sing umum-umum sikit lagi sing khusus. Boleh juga dari sederhana ke kompleks. Berarti dimulai dari sederhana baru ke kompleks. Boleh dari konkret ke abstrak. Matematika misalnya, yang konkret-konkret dulu baru masuk yang abstrak. Boleh juga scaffolding. Scaffolding itu ora sing tinggu kayak gitu. Tapi ini pendekatan scaffolding itu kayak di olahraga. Misalnya ketika kita ngajarkan renang, kan suruh ngapung, ya kan? Nah, ketika ngapung kemudian dilepas pelan-pelan, itu namanya scaffolding. Nah, APP-nya Bapak Ibu silahkan dengan pendekatan itu, sesuaikan dengan karakter mata pelajaran. Kalau pelajarannya matematika, mungkin bisa dengan kompetensinya dari mudah ke sulit. Berarti bisa menggunakan taksonomi belum. Berarti pelajaran semester 1 sing C1 kabeh. Pelajaran sing semester 2 misalnya C2. Pelajaran sing kelas 8 mulai C3 harus C4. Kelas 9 kayu C5 baru C6. Ini nek menggunakan kompetensi mudah sulit ya. Atau kontennya. Nek kontennya kelas 7 sih gampang-gampang sih. Nah, kelas 8 mulai rada angel to. Nah, itu ATP. Jadi alur tujuan pembelajaran dibuat oleh gurunya sendiri-sendiri. Nah, disinilah tidak relevannya kalau nanti ada ulangan umum bersama. Karena masing-masing sekolah beda. Namanya juga mandiri, namanya juga merdeka. Kita diberikan otoritas. Nah, kalau sudah dari ATP, disusunlah modul ajar. Nah, sekarang tidak hanya modul ajar, boleh juga dengan RPP ya. Nah, ini tadi tema-tema Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa milih sendiri ya, para asatidz milih sendiri. Nah, ini saya kira apa. Nah, ini contoh struktur programnya. Jadi nanti struktur programnya dibuat seperti ini. Hari pertama pengarahan, hari kedua perencanaan tahap 1, hari ketiga perencanaan tahap 2, terus dikasih JP-JP sesuai dengan alokasi waktu. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Ngeheng ya? Sambil nunggu ngeheng silahkan kalau mau tanya dulu. Untuk ada yang pertanyaan, silakan. Ini sebenarnya Ya. untuk tadi yang berkaitan dengan diferensiasi siswanya atau santrinya tadi itu mencapai pembelajaran itu bagaimana? Ya. Oke. Diferensiasi ya. Nah.
Baik, kita masuk sekarang pembelajaran paradigma baru. Nah, kalau namanya paradigma baru berarti ada paradigma lama. Berarti kalau baru ada sesuatu yang baru. Nanti barunya di mana? Kalau yang selama ini kita alami, Bapak Ibu bikin RPP terus ngajar, ya nggak? Jadi perencanaan terus pembelajaran. Strateginya mau seperti apa itu tergantung kemauan gurunya, kan gitu ya? Itu paradigma lama. Kalau yang paradigma baru, langkahnya ada 3 ini. Jadi sebelum ngajar, langkah pertama asesmen dulu. Baru setelah itu membuat perencanaan, baru pembelajaran. Berarti yang baru di mana? Melakukan asesmen sebelum membuat perencanaan. Namanya nanti asesmen awal. Nek dulu namanya asesmen diagnostik. Cara kerja guru sekarang ini mirip cara kerja dokter, walaupun gajinya tidak sama. Ketika pasien datang ke dokter, kira-kira langsung diobat karo disuntik apa takon sih? Nah, kita dulu anak datang ini urung jawab apa langsung disuntik, langsung diobat. Makanya malpraktek. Kita tidak pernah melakukan asesmen dulu, sehingga apa yang kita lakukan itu belum tentu cocok sesuai dengan kebutuhan anak. Maka dalam kurikulum Merdeka, sebelum ngajar, para guru harus melakukan asesmen dulu. Apa yang harus dikenali dari siswa? 1, potensi. 2, kebutuhan. 3, karakteristik. 4, tahap perkembangan anak. Yang kelima adalah tahap capaian pembelajaran anak. Paling tidak 5 itu. Boleh dikembangkan yang lain. Kita lakukan asesmen itu. Sama seperti dokter, ketika pasien datang, dia biasanya akan ditanya dulu keluhannya apa, kemudian ditulis toh, kemudian di tensi ditulis. Setelah itu baru dibawa ke hasilnya, itu namanya rekam medis, kan gitu kan. Nah, kita nanti namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, itu dikasihkan, kemudian dokter baru membaca itu, kemudian dokter membuat resep, ya kan? Resep itu isinya apa? Obat yang cocok atau tindakan yang sesuai untuk pasien. Oh, nek perlu obat jalan ya di obat jalan dikasih obat saja, berarti resepnya isi obat-obat. Kalau dia harus dikasih tindakan operasi ya operasi, kalau dia harus opnam ya opnam, kan gitu. Nah, kalau guru kenali ini dulu, kemudian menyusun perencanaan. Jadi perencanaan disusun bukan kemauan guru, tapi hasil asesmen. Perencanaan berisi resep-resep yang cocok. Kalau dokter itu obat yang cocok, tindakan yang cocok. Kalau guru bisa berupa strategi yang cocok, materi yang cocok, metode yang cocok, atau media yang cocok. Saya beri contoh. Misalnya saya menggunakan karakteristik siswa. Sebelum mengajar, saya mengenali karakteristik siswa. Berdasarkan karakteristik siswa itu, ada yang lebih paham kalau membaca langsung, melihat langsung. Maka kita kenal gaya belajar visual. Ada yang mudah paham kalau dia mendengarkan, kita sebut auditori. Ada yang mudah paham kalau dia langsung praktek,
maka kita sebut kinestetik. Setelah kita lakukan asesmen, ditemukan kelas 7A 8 anak audio, 10 anak visual, 11 anak kinestetik. Maka kemudian Bapak Ibu menyusun modul ajar atau RPP yang cocok dengan karakteristik itu. Berarti di RPP atau di modul ajar itu sudah menjawab strategi pembelajaran yang cocok untuk anak audio kayak apa, yang cocok untuk anak visual kayak apa, yang cocok untuk anak kinestetik kayak apa. Karena ini nanti kegiatan pembelajarannya berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain, maka disebut pembelajaran berdiferensiasi. Pelajarannya beda. Nah, sebagai contoh, saya guru IPA mau mengajar pengukuran. Penentuan kelompoknya bukan seperti dulu lagi. Nek dulu itu 1, 2, 3, 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3 gitu kan. Pengelompokannya tanpa dasar. Kalau yang sekarang pengelompokannya sudah disesuaikan dengan hasil asesmen. Berarti kelompok yang kelas nanti sudah ada kelompok audio, kelompok visual, kelompok kinestetik. Saya mau mengajar pengukuran anak visual, misalnya ini anak visual. Karena anak visual lebih mudah belajar dengan melihat, saya kasih aja buku atau printout PPT. Silahkan ini dipelajari, setelah itu nanti soalnya coba dikerjakan. Ini untuk anak visual. Anak audio, dia mudah belajar dengan mendengar, maka tak kasihlah dia video pembelajaran. Ini video pembelajaran, silakan dipelajari, disimak, kemudian coba kamu tulis apa yang ada di dalam penjelasan ini, kesimpulannya apa. Anak kinestetik tak lain meteran. Ini praktek langsung. Silahkan ukur benda-benda yang ada di kelas ini LKPD-nya. Sama-sama belajar pengukuran, diberikan aktivitas yang berbeda-beda. Ini namanya diferensiasi proses. Prosesnya yang dibeda-bedakan. Sesuai apa? Gaya belajar masing-masing. Kalau selama ini, ya seperti saya ini, jenengan terserah kinestetik, audio apa visual, rungokno aku ngomong kalau deloken iki. Ya kan? Sing kinestetik tidak diakomodir. Mulane biyen disebut malpraktek. Sing rugi siapa? Mesti anak kinestetik. Karena apa? Dia tidak kurang terakomodir dalam pembelajaran. Ya mungkin ada 1-2 yang mengakomodir, tapi masih kebanyakannya belum mengakomodir. Akhirnya muncullah cap-cap bagi anak kinestetik. Bocah nakal, ra gelem ngrungokke guru, ora patuh, bijine elek, gitu kan? Nah, sekarang diakomodir. Itu pertemuan pertama, contohnya dengan asesmen berdasarkan karakteristik. Pertemuan kedua, misalnya berdasarkan potensi. Saya lebih suka menggunakan multiple intelligence daripada IQ. Kenapa? Karena multiple intelligence itu gejala-gejala umumnya bisa kelihatan. Dan anak-anak cenderung punya kecenderungan yang berbeda-beda. Neng kelas ono anak yang cerewet, ada. Berarti dia cerdas bahasa. Di kelas
ada anak yang suka mobile, suka gerak-gerak gitu ya, berarti dia cerdas kinestetik. Di kelas ada anak yang kadang suka kotean, ya, ada nggak kalau santri MTB? Ada ya, berarti dia punya potensi cerdas musik atau kecerdasan musikal. Ada yang di kelas itu pelajaran apapun dia selalu gambar, bahkan mungkin saking bosannya gurunya ulang digambar gitu ya, berarti dia cerdas gambar. Kalau bahasanya Howard Gardner dinamakan spasial visual. Kemudian ada kalanya ada anak yang dia pinter banget kalau masalah angka, jadi dia cerdas matematik. Ada kalanya anak itu pinter mempengaruhi temennya, ya. Nah, ini jamnya kosong, ayo kita ke kantin, gitu kan. Dan dia bisa mengorganisir, jadi dia punya kecerdasan interpersonal. Kalau dididik dengan baik itu cocok calon bupati, gubernur gitu ya, politisi. Ada juga anak yang kadang itu pinter memotivasi temennya. Temennya nggak betah di pesantren, dia yang paling jago memotivasi. Jadi dia punya kecerdasan intrapersonal. Kalau dididik dengan baik dia bisa jadi Mario Teguh, tuh kan? Mario Teguh Enterprise. Ada juga anak-anak yang suka dengan hewan, suka dengan tumbuhan. Neng pesantren baru kucing, misalnya gitu ya. Nah, berarti dia adalah kecerdasan naturalis. Nah, jadi dari gejala-gejala umum yang muncul menunjukkan kecerdasan masing-masing. Nah, tugas Bapak Ibu buatlah perencanaan yang bisa melayani itu. Strategi yang cocok untuk masing-masing anak-anak itu. Sehingga apa? Dia bisa belajar maksimal. Misal saya guru matematika, mau mengajarkan materi bilangan. Anak yang banyak cerewet, yang cerdas bahasa itu, saya beri tugas buatlah puisi tentang bilangan. Nah, dia diberikan tugas buat puisi, tapi materinya bilangan. Yang cerdas musik, ubahlah lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan dengan syairnya bilangan. Anak yang suka gambar, gambarlah pohon yang akarnya bilangan bulan, pohonnya bilangan kaca, daunnya bilangan prima. Itu anak yang cerdas gambar. Anak yang suka gerak-gerak, ciptakanlah senam atau lakukanlah push up dengan hitungan bilangan bulan, bilangan prima, dan bilangan cacat. Sehingga nek push up yo, nek push up bilangan kan biasanya kursi 1, 2, 3, 4. Berarti nek bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nanti gue nek push up. Nah, sehingga ketika kalau presentasi ini beda-beda. Sing seneng ngomong mau yuk celok-celok ning puisi, maca puisi. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Jadi gitu kan? Sing kecerdasan musikal nyanyi gitu kan? Bilangan, kan? Terus, sing gambar mau nerangke gambare, jadi dengan ini loh bilangan bulan terdiri bla bla bla. Atau dia bisa bikin mind map.
Nah, sing seneng gerak-gerak mau timbang ganggu kancane kon push up. Sekarang push up, bilangan prima. Push up, bilangan bulat, push up, bilangan caca. Anak-anak akhirnya apa? Semua anak belajar dengan kecenderungannya masing-masing. Kuwi nek ditakoni, mesti iso jawab yakin. Insyaallah. Oh, bilangan prima piro? Sing mau itu gerak-gerak, sing ora seneng matematika dadi iso menyebutkan bilangan prima. Yang seperti ini namanya diferensiasi produk. Produk hasil belajarnya berbeda. Bodoh-bodoh materi bilangan, ana sing dia memproduk materi bilangan dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dalam bentuk gerakan kreatif, dalam bentuk gambar. Jadi produknya yang berbeda. Ini namanya diferensiasi produk. Itu lagi 2 ya. 3, asesmen lagi berdasarkan capaian hasil belajar siswa. Saya guru fikih mau mengajar materi sholat SMP. Materi sholat itu sudah diajarkan sejak SD, kan gitu kan? Karena sudah diajarkan sejak SD, maka saya lakukan asesmen awal. Dari hasil asesmen awal ditemukanlah kelompok-kelompok anak. Ono sing bijine gur 10, ono sing 20, ono sing 30, ono sing 50, ono sing 70, ono 80, ono sing 100. Anak yang mendapatkan nilai di bawah 50, saya kelompokkan anak belum paham. Aja O2N loh ya, belum paham. O2N tahu tuh? Belum paham. Kelompok kedua nilai antara 50 sampai 80. Saya kelompokkan anak paham sebagian. Kemudian anak yang nilainya di atas 80, saya kelompokkan anak sudah paham. Berarti kelompoknya saya beda meneh, ya kan? Kelompok belum paham, kelompok paham sebagian, dan kelompok sudah paham. Maka saya bisa memberikan materi yang berbeda-beda pada anak ini. Sesuai apa? Level kemampuannya. Kalau dalam kurikulum 2013 materi itu ada level-levelnya. Ono materi sing tingkatannya faktual. Nek materi sholat sing faktual contohnya apa? Jumlah rakaat sholat, waktu-waktu sholat. Materi berikutnya ada yang masuk kategori konseptual. Nek materi tentang sholat ya pengertian sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, ini masuknya apa? Konseptual. Level materi berikutnya ada namanya prosedural. Contohnya tata cara sholat. Materi yang lebih atasnya lagi metakognitif. Contohnya apa? Hikmah sholat. Anak yang belum paham, saya ajari materi sejak level faktual. Jadi tak terangke kabeh saka awal. Anak yang paham sebagian langsung tak jujuk materi tata cara sholat. Kenapa kok tak jujuk? Karena ketika saya tes awal, dia sudah paham. Karena sudah paham, tidak usah saya ulangi lagi. Anak yang sudah paham keseluruhan langsung masuk materi hikmah sholat. Jadi dia ini mencari hikmah sholat menurut psikologi, hikmah sholat menurut kesehatan, boleh searching. Nah,
Yang seperti ini namanya diferensiasi konten. Materinya yang dibeda-bedakan. Nah, dalam kurikulum Merdeka, guru harus berpihak pada mustad'afin, pada anak yang lemah. Nek biyen kan kita berorientasi pada anak yang pinter, sehingga sing lemah tinggal. Wah, itu wis zamane kancamu kowe ketinggalan zaman. Iki kancamu wis tekan iki kowe isih udah, ngono kan gitu. Sekarang kita harus membela yang lemah. Perintah Gusti Allah, ojo meninggalkan generasi yang lemah. Iki zamane wis isin VL kowe sing ora iso maca Arab, wah ketinggalan zaman. Ditinggal. Gurune tetep nerangke isin iki VL. Lah wong iki maca Quran ora iso. Di isin di VL ki dekne membedakan isin di VL kowe ora iso. Maka guru Quran hadis, guru bahasa Arab jangan mengajarkan apapun nek maca urung iso. Kan jane padha kasusnya karo kita memberikan pelajaran tapi anak urung iso maca tulisan. Piye? Ngono iso metu bijine lho, ora ngono piye. Jadi guru bahasa Arab kalau guru Quran hadis nganggo ilmu laduni gitu ya. Jadi iso metu bijine. Padahal nek maca ora iso. Maka dalam kurikulum Merdeka berarti anak yang lemah itu kalau dia belum bisa baca diajari dulu. Maka kalau di kami minggu awal itu asesmen awal dulu. Apa saja yang saya asesmen? 1, kemampuan baca Quran. Sebetulnya kita sudah melakukan, tapi tidak didata dan tidak dilakukan pengelompokan, tidak dilakukan treatment. 1, kemampuan baca Quran. Nanti asesmen awal kemampuan baca Quran. Itu penting bagi Quran hadis guru al-Islam lah sing ono Arab-Arab kuwi. Kemudian kemampuan Pipolondo matematika dasar. Jadi nanti asesmen udah datanya itu. Kemudian asesmen kemampuan mungkin kecerdasan majemuk, ya kan? Gaya belajar. Kemudian apalagi bakat minat. Nah, ini saya mungkin bisa dibuka videonya, contoh pembelajaran berdiferensiasi. Saya kirim tadi. Bisa nggak? Kalau enggak, berarti ya bentuknya itu. Tapi karena ini belum ada, oke, saya lanjutkan saja. Nah, sekarang kita masuk aja dulu di modul ajar, karena ini berdiferensiasi, modul ajar PAI aja. PAI. Oh itu. Oke. Ini contoh modul ajarnya. Jadi tadi kan tahapannya kita melakukan asesmen, 2 membuat perencanaan, baru pembelajaran. Nah ini contoh. Ini contoh modul ajarnya. Terus Ustaz, nah ini ada informasi umum di modul kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target, kemudian model ya. Kompetensi inti ada 7 pembelajaran bermakna ya, yang masuk. Nah nanti di kegiatan inti. Nah berhenti Ustaz. Nah sampai sini. Nah contoh modul ajar berdiferensiasi sudah begini nih. Jadi peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajar. Yang kinestetik diminta mengerjakan soal dengan strategi go to your post. Yang kelompok gaya belajar auditori, dia menyimak penjelasan materi melalui HP. Kelompok gaya belajar visual membaca materi dalam bentuk printout PowerPoint. Nah ini nanti di kegiatan ini kita sudah menunjukkan kegiatan yang berbeda-beda itu. Oke, lanjut Ustaz. Terus lagi ke bawah.
kita harus bikin asesmen ini. Nah kalau di kami biasanya data psikologi di awal itu saya pakai. Nah nama-nama anaknya sudah tertera, siapa yang auditory, siapa yang visual, sehingga ketika mengelompokkan gurunya tinggal membaca. Nah ini contoh asesmen awalnya kayak gitu. Nah nanti kalau kemampuan baca Quran yang tinggal ditulis saja, misalnya Muhammad siapa, dia baru jilid 1, si ini baru jilid 2, itu nanti juga bisa dikelompok. Jadi ini contoh modul ajar berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu bisa, ini sekedar contoh saja, sekedar contoh modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, prakteknya di kelas nanti tinggal disesuaikan. Nah, jadi di kami sudah punya data detail itu, sehingga ketika nanti ditanya kok ini begini, sudah ada dokumen asesmen awal. Jadi kalau kita rekam medisnya ada itu. Oke, itu ya. Terus lanjut Ustaz, modul ajar project. Nah, kalau modul ajar project seperti ini. Tadi project itu kan jatahnya 360 JP per tahun. Bapak Ibu boleh menjadwalkan dalam 3 jenis bentuk. Bentuk pertama ya berarti kan 360 JP dalam setahun ada 36 pekan. Berarti 1 pekan ada berapa? 360 bagi 36, 10 JP per pekan. Nah 10 JP per pekan itu boleh mau dipisah-pisah per hari. Berarti nek 5 hari kerja 2 JP per hari untuk project boleh. Atau di blok dalam 5 hari kerja itu 1 hari untuk project. Itu boleh. Berarti Senin sampai Kamis intrakurikuler pelajaran di kelas, setiap Jumat project. Ya. Nah kegiatan project itu tidak harus di kelas. Outing kelas misalnya kayak tadi temanya tentang kewirausahaan. Pertama kali karena biar anak mengenal harga-harga untuk membandingkan kalau singkong dijual langsung singkong, dijual langsung gaplek dengan kalau nanti dijual dalam bentuk tiwul harganya berapa, maka bisa dilakukan anak diajak outing kelas ke pasar. Kemudian silahkan dicatat harga singkong berapa, harga gaplek berapa, gitu kan? Biar anak itu sinau masalah gaplek kalau singkong kan gitu kalau di gunung itu. Wah sudah sinau kan nanti kok gaplek itu orang ngerti kan? Lucu toh. Makanya perlu konteks tua. Terus setelah itu nanti diajak di pusat oleh-oleh. Silahkan amati berapa harga. Pokoknya kamu tulis semua oleh-oleh yang berbahan singkong, tulis harganya. Nah, berarti pertemuan pertama pengarahan, pertemuan kedua neng pasar, pertemuan ketiga ke pusat oleh-oleh. Mereka nanti diajak nyatet. Setelah itu pertemuan keempat didiskusikan. Anak-anak coba sekarang bandingkan apa saja yang kamu dapatkan. Oh ini Pak, harga singkong harga sekian, kalau dijual gaplek harga sekian, kalau dibuat manggleng sekian. Nah mereka bisa melakukan analisis. Nah berarti kesimpulannya anak-anak, sekarang coba kamu hitung, kalau bapakmu punya tanah seluas ini menghasilkan 1 ton singkong, kalau harga singkong cuma 2.000 berarti 1 ton singkong hanya menghasilkan 2 juta rupiah. Sekarang kalau 1 ton ini dibuat manggleng, kira-kira berapa nilai jualnya? Gitu. Oh ternyata wah besar sekali ya Pak, bisa jadi 30 juta. Nah berarti kalian bisa membandingkan kan, kalau kita mau melakukan proses yang baik dengan kemasan yang menarik, nilai jualnya menjadi lebih
Anak-anak dari ngerti. Selama ini kan bocah iki pokoke medrek jaluk motor karo bapake ngertine, "Wah, bapake manane akeh ngertine." Oke kan? Ternyata nek didol ya mung 2 juta. Oh, lagi untuk peda apa? Lagi untuk mesin tok. Nah, ini kan bisa seperti itu. Makanya kalau nanti dibuat kayak tadi usulannya Bu Kepala, dibuat JP-JP nanti kurang menarik. Tapi kalau dibuat blok hari lumayan. Berarti Jumat iki pertemuannya pengarahan, Jumat sesuk ning pasar. Ya seneng ta kuwi. Nah, sing sertifikasi ngajak bocah ning pasar wis diakoni sertifikasi cair. Oh, enak loh. Terus nanti pertemuan Jumat berikutnya dijak ning pusat oleh-oleh. Nah, Jumat berikutnya diskusi. Jumat berikutnya kan berarti nek 120 per JP-nya apa tadi per pekannya 10 berarti butuh 12 pekan loh. Berarti butuh 12 Jumat. Berarti Jumat kelima nanti mulai dia mencoba membuat produk apa yang menarik. Ya. Dia biar berkreasi. Berarti oke, saya ini tak naik kesempatan 4 Jumat membuat produk. Berarti mau sing 4 Jumat ditambah 4 Jumat 10 Jumat. Kemudian Jumat ke 9 dan 10 wilayahnya promosi untuk mengembangkan communication skill, promosi. Dan nanti Jumat ke-12 market day. Dia menjual produk-produknya itu kepada teman-temannya. Nah, jadi di sini anak-anak betul-betul menyenangkan. Itu kalau mau dibuat per Jumat. Tapi kalau mau seperti yang saya contohkan tadi, yang penting kan 9 pekan. Berarti 3 pekan sebelum PTS tema 1, 3 pekan sebelum PAS tema 2, 3 pekan sebelum PAT tema 3. Nah, yang diobservasi apa gitu kan. Nah, ini contohnya ini ya. Ke atas dulu Ustaz, ke atas. Naik dulu. Ya. Nah, ini yang dinilai profil pelajar Pancasila. Naik dulu lagi. Ini ada 3. Mandiri nanti ada dalam profil pelajar Pancasila itu ada dimensi, ada elemen, ada sub elemen, ada target. Itu nanti kita isi dulu mandiri. Mandiri itu nanti ada elemennya. Ya. Elemennya ada mengorganisasikan data. Sub elemennya apa? Kemudian baru target pencapaian. Yang jadi target pencapaian itulah yang nanti diobservasi. Ya, yang nanti diobservasi. Nah, yang dinilai dalam raport, nanti ini ada raport sendiri. Dalam kurikulum Merdeka rapotnya ada 2, raport akademik dan raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, raport itu yang coba di PPT Ustaz. Nah, yang raport ini atasnya, yaitu. Nah itu juga. Jadi di sini langsung rapotnya itu hanya dimensi apa? Bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Nah di sini ada indikator-indikatornya. Nah rapotnya itu hanya nyentang-nyentang ini. Rasa biji ongkok, tapi mau nyentang-nyentang hasil pengamatan kita. Nah berarti kalau ada 3 proyek, 3 raport, rapotnya disampaikan setahun sekali saja. Tidak harus setiap semester. Nah, kalau yang raport akademik isinya apa? Hanya mapel, terus angka dan deskripsi. Tapi dimulai dari deskripsinya dulu baru angka. Selama ini kan kita itu apa-apa sekolah BMU kok di geret deh, Excel slot, kleru. Bijine sangat pulau ning ngono munine kurang baik. Karena apa? Gur digeren. Nah,
besok deskripsinya dulu, baru angka. Karena angka itu adalah sesungguhnya mengkuantifikasi terhadap kompetensi. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah terus pertanyaannya, apa yang harus disiapkan oleh kita? Satu KOSP. Coba dibuka KOSP-nya, Ustaz. KOSP. Satu KOSP. Kalau KSP-nya sudah, yang kedua bikin ATP. ATP dan belajar. Ini insya Allah kurikulum KSP saya nanti menjadi kurikulum model seluruh Indonesia. Jadi ini nanti untuk sekolah swasta, contoh KSP-nya menggunakan SMP PJD. Oke, terus, nah ini terus ya. Bab 1 itu hanya analisis konteks, yaitu karakteristik, ya isinya ini satuan pendidikan. Nah, yang dibidik apa? Karakteristik pendidik, karakteristik pendidik tenaga kependidikan, kemudian karakteristik sosial, ekonomi dan budaya di SMP Muhammadiyah MJG. Yang kedua, visi misi dan tujuan, saya kira ini sudah biasa. Bab ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini ada struktur kurikulum intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, ekstrakurikuler dan program pendukung. Kemudian perencanaan pembelajaran itu ada dua, ruang lingkup satuan pendidikan dan B ruang lingkup kelas. Nah, untuk ruang lingkup satuan pendidikan itu hanya mengambil contoh ATP dari salah satu mapel. ATP salah satu mapel ditemplate ini poin A bab 4. Kalau yang poin B, ambil saja modul ajar atau RPP yang sesuai dengan ATP yang dicontohkan. Jadi kalau tadi bab 4 itu ATP-nya IPA, berarti modul ajarnya nanti modul ajar IPA. Kemudian bab 5 nanti evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional. Oke, lanjut terus. Oke, terus deh. Kita mulai di bab ini kalau karakteristik saya kira gampang Pak. Ini bergare analisis SWOT baik. Misalnya peserta didik dengan analisis SWOT, berarti kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Visi misi terus saja Ustaz, ini beda-beda sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Nah, ini struktur kurikulum intrakurikuler, jadi pelan-pelan. Nah, kita akan melihat kalau kita sama-sama pondok ya. Nah, di sini mata pelajaran boarding kami tuliskan dulu tabel. Nah, terus yang full day school. Nah, yang full day school nanti struktur kurikulumnya seperti ini. Ya, ini yang pendekatan. Karena kita pendekatannya kombinasi, jadi kita tulis dulu struktur kurikulumnya. Terus ketemu itu, nah yang boarding school ditulis dulu di sini, oke toh. Nah, terus baru lagi pengorganisasiannya kita menggunakan kombinasi. Nah, di sini. Nah, kalau di kami ini kalau kita blok murni, ini karena kemarin untuk contoh jadi kita menggunakan blok murni, tapi yang kami lakukan sesungguhnya blok kombinasi. Berarti akidah akhlak diajarkan semester 1 kelas 7. Nah, guru untuk tarikhnya untuk yang kelas 8 pembelajarannya dimulai dari tarikh, Quran hadis, Muhammadiyah ibadah. Yang akidah akhlak bahasa Arab diajarkan di kelas 7 semester 1. Nah, terus Ustaz semester 2 tinggal pelajaran ini. Tarikh mau belum diajarkan di semester 2. Ya, terus
Jadi mapelnya ini nggak banyak-banyak, cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7 mapel per semester. Jadi 1 minggu cuma 2, ya kira-kira 2 mapel lah. Nah ini bagi pesantren itu membantu biar anak tidak kelenger ya. Nah ini pesantren juga sama di sini. Pesantren berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 mapel. Tadinya kan 18. Sekarang kena 9. 12 ya? Wah. Bisa kabeh orang gitu. 24 berarti 12. Ya, tapi lumayan lah daripada 24 sekaligus kan. Nah itu struktur kurikulumnya kayak gitu. Kemudian lagi Ustaz, profil pelajar Pancasila. Terus bawah, nah project. Di project ini harus sudah direncanakan kita mau project apa. Terus aja apa lagi. Terus nah ini. Jadi temanya apa? Ini yang kita pilih. Temanya adalah kearifan lokal, topiknya adalah pengolahan bahan makanan yang berasal dari ubi kayu. Dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada Allah. Sub elemennya apa? Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian integritas, merawat diri, serta fisik, mental, dan spiritual, dan seterusnya. Alokasi waktunya berapa? Itu sudah harus ditulis di dalam KOSP. Nanti baru kemudian dibuat di project, modul projectnya. Modul projectnya mengacu apa? Mengacu KOSP. Jadi modul project tadi dari sini. Jadi setelah jenengan buat ini, buat modul project. Oke, langsung di bab 3 Ustaz, di bab 4. Bab 4 nanti contoh yang ATP ini. Ekstrakurikuler ditulis semua. Jangan lupa semuanya pakai profil pelajar Pancasila. Rencana pembelajaran. Nah ini ruang lingkup satuan pendidikan kita tuliskan kayak gitu terus. Ya terus. Alur-alur ini. Nah ATP ini terbukti, ATP fase D. Nah sekarang sampai sini dulu. Cara menyusun ATP. Cara menyusun ATP kan nanti Bapak Ibu ada CP, ya kan? Nanti dilihat CP-nya sendiri. Setelah ketemu CP itu kan buladrap sakai itu, gondrong buang itu. Nah setelah itu dengan identifikasi mana kompetensi, mana konten. Kompetensinya ditulis DWE, kontennya DWE, ya kan? Nah, setelah itu kalau nanti mau alurnya dari mudah ke sulit nanti yang di bagian sini. Berarti nek nganggo kompetensi, ini dikelompok sithik nganggo teori ini dulu. Mana yang masuk C1, mana yang masuk C2, C3, C4. Berarti kok ning kene iki nek nganggo kompetensi berarti digawe saka sing mudah-mudah sih, ya kan? Nah, tapi sebelum masuk ke sini, kalau udah kompetensi, udah konten, nah baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Di sini ada makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup ini kan ada 13 kompetensi kan? Berarti tujuan pembelajaran sing ono kaitan makhluk hidup, ini nanti ada kira-kira 13, ya? 13. Konten videonya begitu. Setelah itu diurutkan. Coba ke atas, Ustaz. Ke atas. Maaf, ke bawah. Salah instruksi. Ke bawah. Terus. Nah, ada di sini. Tadi kan kontennya ada 4. Nek jenengan mau menggunakan teorinya mudah ke sulit dari sisi konten, berarti konten mana yang dianggap mudah dulu. Kalau dari sisi kompetensi, berarti dalam hal pengurutannya. Jadi misal makhluk hidup,
kontennya makhluk hidup. Berarti dari makhluk hidup itu tadi kan 13 kompetensi. Nah dari 13 kompetensi itu ambil dari yang mudah, baru yang sulit. Tapi nanti ketika menyusun alur, bisa dipahami ya, kira-kira begitu. Dan nanti kan di sini mau mandiri berubah apa mandiri belajar? Mandiri berubah ya. Waktu tahu lah mandiri berubah, ya. Ya, mandiri berubah nanti tinggal pakai sih. Cuman kalau bisa Bapak Ibu nanti sudah bisa memahami dulu. Nah ini ya caranya. Secara teoritiknya dulu tahu. Gitu ya. Oke, itu Ustaz. Kemudian ke atas lagi, ke bawah. Ini jadi ditempelkan di bab tadi, terus yang kedua, terus Ustaz. Terus, wah ini banyak banget. Nah, di sini langsung kalau di sini dicontohkan RPP. Jadi RPP salah satu mapel karena ini mapel IPA. RPP. Oke, terus ya. Oke, nah ini 45 evaluasi pendampingan dan pengembangan. Saya kira ini tinggal disesuaikan aja ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bahasanya itu poin-poinnya, gambarannya. Jadi sudah saya beri contoh semua. Jadi pertama dari sisi apa sih hal yang baru? Ya, hal yang baru saya kira kita harus melakukan proyek, gitu kan. Kemudian dokumen harus disiapkan apa? 1 KOSP, 2 alur tujuan pembelajaran, 3 modul proyek, 4 modul ajar. Itu yang mesti kita siapkan. Kemudian pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, saya kira itu Ustaz, terima kasih dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.